Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syahriani, NIM 320007, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan PPT Mata Kuliah Aplikasi Komputer, Materi Berbicara. Berbicara. Adapun yang perlu diketahui dalam berbicara yaitu pengertian berbicara, fungsi berbicara, faktor-faktor, pengertian rapat, syarat-syarat rapat, fungsi dan teknik peserta rapat. Berbicara merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan perasaannya secara lisan kepada orang lain. Adapun fungsi berbicara diantaranya yaitu sebagai alat untuk melahirkan perasaan. Sebagai alat untuk melahirkan perasaan, dengan berbicara manusia dapat mengungkapkan perasaan yang sedang dialaminya. Kedua, sebagai alat komunikasi. Dengan berbicara, manusia dapat mengutarakan isi hatinya, menyampaikan pesan kepada orang lain. Menyangkut instrumental. Instrumental regual, mengungkapkan ide dan memformulasikan ide baru sebagai bentuk manifestasi kepribadian atau simbolisasi kepribadian seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dan kelainan berbicara. Faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor intelijen, faktor kepribadian, faktor biologis. Rapat adalah suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Salah satu bentuk rapat menurut sifatnya yaitu rapat formal, rapat informal, rapat terbuka dan tertutup. Syarat-syarat rapat. Suasana rapat terbuka. Suasana rapat terbuka dapat dikatakan jika rapat hendaknya berlangsung secara terbuka, dalam arti jangan sampai ada saling mencurigai di antara para anggota. Yang kedua, berpartisipasi aktif. Suatu rapat dikatakan aktif apabila para pesertanya mau berperan aktif yang membangun rapat tersebut, ikut ambil bagian dalam setiap pemecahan persoalan. Yang ketiga, mendapat bimbingan dan pengawasan. Pimpinan rapat berfungsi sebagai pemberi bimbingan pengarahan terhadap para peserta rapat. Yang keempat, hindari perdebatan. Suatu rapat tidak akan berjalan secara efektif apabila dalam rapat itu terjadi suatu perdebatan. Yang kelima, pertanyaan singkat dan jelas. Pertanyaan yang diajukan hendaknya singkat dan jelas dan mudah dimengerti oleh peserta lainnya. 6. Hindari terjadinya monopoli. Pembicaraan jangan hanya monopoli oleh seseorang peserta rapat, lebih-lebih dimonopoli oleh pemimpin rapat. Fungsi dan teknik rapat. Fungsi peserta rapat: sebagai penyumbang pendapat, sebagai penyimpul, sebagai pengemban data, sebagai penerima hasil keputusan, sebagai pembantu pemimpin,
teknik peserta rapat, pertanyaan langsung, pertanyaan umum, pertanyaan terbuka, pertanyaan yang diarahkan kembali, pertanyaan faktual, pertanyaan retoris, pitch up question, leading question. Hubungan berbicara dengan menyimak saling terikat. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan berbeda, namun memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Ibarat mata uang, satu sisi ditempati kegiatan berbicara dan di sisi lain ditempati kegiatan menyimak. Kegiatan menyimak pasti dilakukan terlebih dahulu daripada kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, dan interview. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.